creation yang akan dijelaskan oleh tim marketing. Kepada tim marketing dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Kak. Ya, sudah terdengar. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Vera Ariyawatri Tonga dari tim AI Creation bidang marketing. Di sini ingin menjelaskan terkait apa itu AI Creation. Untuk selanjutnya boleh next, Kak. Oke, yang pertama itu apa itu AI Creation? Nah, AI Creation ini merupakan event berupa lomba yang diselenggarakan oleh PT Bisa AI Academy bersama dengan Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, Outpro juga Huawei. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun ide-ide kreatif dari para peserta bisa hingga nanti bisa membentuk suatu startupnya sendiri gitu. Hal ini melalui proses coaching, juga mentoring mulai dari ide, produk digital, pembuatan produk, hingga menjadi perusahaan rintisan atau startup yang tentunya memanfaatkan kecerdasan artifisial. Keseluruhan dari rangkaian acara ini berlangsung selama 3 bulan. Next, Kak. Untuk fasilitas yang akan didapatkan jika mendaftar ataupun ide dari teman-teman, itu akan mendapatkan berupa free cloud computing untuk 30 startup yang terpilih nantinya. Dan untuk yang kedua itu coaching dan mentoring webinar eksklusif. Yang ketiga itu funding opportunity networking. Yang keempat itu software service untuk menjalankan bisnis. Jadi semua yang di atas ini yang aku sebut tadi itu adalah fasilitas yang akan didapati hingga nantinya teman-teman bisa menjalankan bisnisnya sembari mengikuti proses lomba tersebut dan berbagai benefit lainnya. Nanti akan dijelaskan juga benefit-benefit lainnya yang akan didapatkan oleh teman-teman. Next. Untuk persyaratannya, teman-teman boleh mendaftar secara individu ataupun tim untuk rentang usia 18-40 tahun, tapi jika memang teman-teman yang berumur di bawah 18, sekitaran 17 mungkin, ataupun kakak ataupun bapak ibu yang berumur 40 tahun ke atas, juga boleh join ya, selagi memang teman-teman berkomitmen untuk serius ikut dalam lomba ini. Nah, yang kedua ini adalah memiliki salah satu setidaknya keahlian berupa hacker, yaitu IT programmer, hipster design UI UX, atau hustler business marketing finance. Yang ketiga adalah komitmen mengikuti acara, mulai dari ide hingga pembuatan produk dan menjadi digital startup. Yang keempat itu ditambahkan khusus ide. Ide ini maksudnya adalah yang belum menjalankan bisnisnya gitu. Jadi masih benar-benar pure hanya ide dan belum memiliki produk ataupun traction. Tapi untuk yang sudah mulai menjalankan gitu, tapi pengen lebih mengembangkan lagi, juga boleh join dengan mengajukan proposal bisnis dari teman-teman. Next. Untuk tata cara pendaftaran, yang pertama, peserta melakukan registrasi pembuatan akun pada website ai-creation.id. Teman-teman boleh kunjungi dulu website ai-creation.id. Teman-teman akan melakukan registrasi untuk pembuatan akun. Setelah berhasil, peserta dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Nah, setelah itu melakukan pendaftaran apakah secara individu ataupun secara kelompok. Next. Oh ya, untuk kelompok itu terdiri dari 3-5 orang ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah masukkan data diri dari peserta yang ingin mendaftar. Jika secara kelompok, yang mendaftarkan itu hanya perwakilan dari kelompoknya saja, tapi untuk data diri, seluruh anggota kelompok diisi ya teman-teman, dicantumkan. Selanjutnya submit ide sebelumnya Kak. Ya. Selanjutnya, submit ide ataupun proposal bisnis dari teman-teman dengan format yang sudah tersedia di guidebook yang ada di laman website
Jadi teman-teman kalau nanti mengunjungi laman website ai-creation.id, di sana ada pilihan guidebook. Jadi teman-teman boleh mendownload. Di sana nanti untuk format submit ide ataupun proposal bisnisnya mengikuti format yang tersedia di sana ya teman-teman. Setelah mengisi semuanya, selanjutnya klik kotak persetujuan, kemudian upload. Next. Selanjutnya untuk timeline, teman-teman boleh di highlight ya untuk timelinenya teman-teman. Ini tanggal-tanggal penting terkait dengan lomba AI Creation Batch 1 ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar terkait AI Creation ini, masih ada waktu untuk teman-teman boleh submit ide startup dari teman-teman sampai tanggal 30. Jadi sebelum tanggal 30 mungkin teman-teman udah boleh mensubmit ide yang udah teman-teman rancang. Jadi setelah tanggal 30 udah close gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman sampai ketinggalan gitu. Terus untuk tanggal-tanggal penting lainnya teman-teman boleh melihat pada layar teman-teman ataupun mungkin di SS juga boleh. Next. Nah, ini untuk benefit yang lainnya tadi. Untuk 30 submitter pertama dan terpilih nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi internasional HCIA. Jadi, teman-teman boleh ikut nantinya untuk mendapatkan sertifikasi ini. Kan biasanya sertifikasi internasional kan itu harus berbiaya gitu. Ada teman biaya untuk mendapatkannya. Bahkan belum tentu juga bisa lolos gitu. Jadi, untuk teman-teman yang terpilih nanti 30 submitter ide ataupun proposal bisnis yang pertama dan yang terpilih nantinya akan berkesempatan gitu ikut untuk pelatihan gitu ataupun proses untuk mendapatkan sertifikasi internasional ini secara gratis gitu. Jadi teman-teman kalau nantinya belum berhasil gitu, teman-teman juga tetap dapat benefit lain dengan mendapatkan saldo bayarin sebanyak 50.000 gitu. Next. So, what are you waiting for? Jadi, apa yang teman-teman tunggu? Mungkin untuk info-info lebih lengkapnya, teman-teman juga boleh mengunjungi laman website ai-creation.id ataupun menghubungi kontak person yang tersedia di layar teman-teman. Juga kalau memang teman-teman lebih penasaran lagi terkait apa AI Creation, mungkin boleh juga join ke sosialisasi AI Creation di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim marketing AI Creation atas penjelasannya. Sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta yang nantinya ingin bertanya diharapkan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama jelas, strip instansi, strip pertanyaan. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan CV dari Bapak Funky Christian terlebih dahulu. Bapak Funky Christian merupakan Jakarta Regional Chairman dari Aptiknas atau Indonesia ICT Business Association, Vice Chairman dari ASISINDO, Indonesia System Integrator and Security Association, Secretary General ACCI Indonesia Cloud Computing Association, dan Vice Director Industry Relation IAIS atau Indonesia Artificial Intelligence Society. Itu dia CV dari Bapak Funky Christian. Selanjutnya ialah pemaparan materi oleh Bapak Funky Christian. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Danti. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa hadir bersama dengan teman-teman sekalian di acara ini ya, How to Create Digital Startup from Ideas to Funded. Ya, jadi izinkan saya share materi saya sebentar.
Oke, Mbak Danti sudah kelihatan? Materinya sudah kelihatan? Oke. Baik, izinkan saya memulai ya. Jadi saya diberikan tema ini. Saya bilang temanya nih sebenarnya dari depan sampai belakang nih. Makanya tadi saya tanya ke Mbak Naja nih, sebelumnya sudah ada belum teman-teman yang sudah sharing ya. Tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya bisa sharingkan bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan CV singkat saya. Kalau dari aktivitas bisnis, saya sekarang di CEO dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi, dan ada anak perusahaan kami Daya Cipta Mandiri Monitoring, serta PT Kota Cerdas Indonesia ya. Nah, Kota Cerdas Indonesia ini more or less segmennya kurang lebih sama dengan tampil.id, tapi kami hanya mainnya di B2B ya. Jadi segmennya lebih ke B2B. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Jadi saya ngobrol aja ya, cerita aja ya. Jadi biar santai. Karena biasanya kalau hari Sabtu saya nggak terima permintaan webinar nih, tapi khusus buat tampil.id AI creation ya, saya welcome deh. Kita biasa Sabtu saya santai dengan keluarga ya, kita sekarang diminta untuk ngisi sesi ya. Nah, jadi kalau bicara ini itu dari DCM Group ya saya sebutnya, karena secara usaha saya mulai dari tahun 2007 kami establish PT kami yang pertama. Jadi bentuknya udah memang langsung PT ya, karena sebelumnya mungkin usaha rintisan itu sekitar 2 tahun, namanya CV Daya Cipta Mandiri juga. Prakteknya sama di bidang yang sama, kemudian kita establish menjadi PT itu di 2007. Nah, menarik, waktu itu sudah mulai panjang sekali. Kemudian 2009 kami sudah melirik untuk bisa ngedevelop satu startup ya. Nah, waktu itu kita keluarkan namanya Daya Cipta Mandiri, namanya pasarindo.com. Nah, pasarindo.com ini tagline-nya tuh pasang iklan online gratis, ya, termudah dan tercepat. Nggak tahu sih apakah 2009 itu sudah momen yang tepat, timing, nanti kita bahas, karena ternyata startup itu juga perlu timing ya. Nah, di 2009 kami sudah mulai buat startup pertama, jalan sekitar 2 tahun. Biasa kalau saya dengan teman-teman bilang, oke, 2 tahun ya kita lihat apakah startup ini atau usaha rintisan ini bisa establish bagus apa enggak. Nah, ternyata teman-teman 2009 sampai 2011 kita evaluasi 2 tahun, kayaknya enggak deh, enggak bisa. Ini enggak bisa dilanjutin. Kita hentikan dulu ya. Nah, menariknya 2013 kami masih penasaran dengan tim yang lain, kita bongkar ulang pemegang sahamnya atau foundernya lah ya, kalau sekarang teman-teman startup nyebutnya foundernya, itu dengan tim yang lain. Jadi pivot nih kami. Jadi visinya sama, cuman kita ganti orangnya, ganti metodenya ya. Tagline-nya sama juga, cuman caranya beda. Jadi benar-benar kita bikin aplikasinya orang bisa akses dengan mudah, khususnya untuk teman-teman UMKM pada waktu itu, 2013. Sama juga teman-teman, sekitar 2 tahun, more or less 2 tahun kita lihat, ini nggak bisa, kami nggak bisa establish terus ini startup ini. Nah, nanti saya cerita kenapanya. Kemudian 2018 saya establish another startup, yang menurut saya masih startup lah ya, meskipun memang kami langsung bikin itu menjadi ada identitasnya ya, namanya PT Kota Cerdas Indonesia. Kalau di tahun 2020 ini kami establish perusahaan lain karena untuk mengembangkan bisnis kami yang utama ya di Daya Cipta Mandiri. Nah, jadi ini sedikit tentang, saya sebutnya my team journey karena sebetulnya bukan saya sendiri. Jadi ini adalah effort dari tim ya bersama. Nah, mungkin teman-teman pernah dapat juga tampilan tentang ini ya. Jadi pada waktu terjadi pandemi datang, apa sih yang kira-kira bidang industri mana yang bisa menjadi potensial winners dan potensial loser. Kenapa saya angkat ide ini? Karena ini sebetulnya melandasi ide-ide yang keluar nanti pada saat kita mau coba buat startup. Nah, ini yang saya bilang dengan timing. Ya, jadi pada waktu kami bikin dulu Pasarindo 2009, itu 2009 itu saya udah duduk bareng sama William gitu ya, sempat ngobrol gitu kan, sempat bertukar pikiran. Idenya sama gitu, gimana cara, kalau dia lebih ke marketplace, kalau kami lebih ke gimana cara orang UMKM itu yang notabene nggak gitu ngerti komputer,
bisa kita bantu ya. Jadi kalau beliau konsentrasinya ke e-commerce-nya dan sangat kuat di sana, strong ininya, passion-nya ya. Kalau di kami passion-nya lebih ke bantu UMKM. Jadi pendekatannya pada waktu itu berbeda. Nah, ternyata timing ini sangat penting gitu. Nah, pada waktu kita memilih ide apa yang kita akan pakai untuk startup kita, untuk usaha rintisan kita mesti lihat kita ada di zaman apa sekarang. Ya, apa yang menjadi suatu kebutuhan. Nah, potential winners ini adalah ya memang potensi yang mungkin akan bisa berkembang di masa pandemi. Ya, inilah yang menjadi fokus gitu. Sedangkan kalau di potensial loser, itu sedikit banyak pasti tertekan, pasti usaha-usaha yang sudah ada existing pun juga merasakan tertekan gitu ya. Nah, jadi itu masuknya ke dalam potensial loser. Nah, ini saya mau buka wawasan aja ke teman-teman bahwa pada waktu kita memilih ide startup kita, itu kita harus lihat kita ada di kondisi atau zaman yang seperti apa gitu ya. Nah, saya yakin kalau sekarang kan pasti sudah sangat IT literate-nya udah bagus gitu ya, terutama di kota-kota besar Indonesia. Mungkin ada beberapa segmen yang terkait dengan ini muncul gitu ya. Ini saya dapat, ini jadi bahan webinar saya pertama di Maret 2020 pada waktu kami di pengusaha IT itu mendapatkan tekanan besar ya karena pandemi datang. Nah, kalau kita lihat sampai dengan sekarang, which is sudah hampir 2 tahun kita jalanin pandemi ini, sebentar lagi 2 tahun tak terasa, itu sebetulnya benar kan ada yang saya bilang tadi potensial winners. Jadi ada startup-startup yang di medical supply dan service itu booming gitu ya. Yang mainnya di food processing dan retail booming juga ya. Food processing dan retail mungkin ada beberapa startup di Indonesia juga maju ya, misalnya Tani Hub dan sebagainya. Kemudian personal dan healthcare ini juga ada beberapa course-nya. Di bidang ICT jelas, kemudian di bidang yang lain juga ada, agriculture juga. Di bidang yang lain akan kurang juga, ruang guru dan lain sebagainya, yang sejenis itu kan meledaknya di masa pandemi. Pada saat orang nggak bisa datang ke sekolah dan orang harus tetap belajar, ya platform menjadi penting gitu ya. Nah, ini yang saya bilang dengan timing. Nah, kejelian kita sebagai founder untuk ngelihat apakah segmen mana yang sebetulnya mungkin sedang growing, sedang berkembang. Nah, itu yang saya bilang menjadi hal yang penting bagi seorang startup ya, bagi seorang founder ya. Oke, jadi mungkin juga ini satu hal yang gambaran yang sudah sering teman-teman dapat kalau cari browsing di internet, kalian akan ketemu versi ini beragam sekali. Tapi sebetulnya yang saya mau cerita sama ya. Jadi sebetulnya pada saat kita tadi sudah tahu timingnya kita gimana, kemudian apa sih yang kita bisa lihat? Nah, tentu pasti bicaranya kalau startup itu mendisrupsi gitu ya. Startup itu ide dasarnya adalah membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, jadi kalau pemikiran kita sebagai founder startup, kita harus lihat ya apa yang sedang missing di dunia ini ya, apa yang sedang missing di sekitar kita gitu ya, apa yang menjadi tantangan di sekitar kita. Mungkin kita bisa tulis, kita bisa bikin prototype, mungkin kita bisa brainstormingkan ide itu juga ke teman-teman kita atau ke komunitas ataupun ke orang-orang yang kita percaya. Kalau dia bilang di sini 100 orang gitu ya, karena ingin dapat insight, ingin dapat masukan gitu kan. Nah, setelah itu barulah mungkin kita bikin prototype. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya pada waktu bikin berbagai usaha startup itu pun juga tidak sendirian. Jadi saya ngobrol, saya cerita ke teman saya gitu kan, gimana bro, kita bikin kayak gini, menarik gak? Menurutmu gimana? Ya, jadi kita harus ketemu co-founder. Ya. Nah, ketemu co-founder ini macam-macam sih. Karena ada co-founder itu yang, nggak, saya nggak ngerti bisnisnya, you yang ngerti bisnisnya, jalanin deh gitu ya, saya funding aja gitu. Itu bukan co-founder saya bilang ya, itu investor gitu. Jadi co-founder ini benar-benar mau mikirin bisnisnya gimana bisa jalan gitu kan. Namanya usaha rintisan, itu nggak akan selama jadi usaha rintisan. Usaha rintisan itu harus di-funding. Usaha rintisan itu harus mendapatkan dana untuk operasional. Usaha rintisan itu harus malah, kalau sekarang targetnya harus sampai IPO. Nah, teman-teman ini memang menjadi tantangan buat besar ya, karena sejujurnya saya harus akui juga, nggak usah sebut digital startup, ya namanya startup ataupun usaha yang baru pertama kali dimulai, dirintis itu tadi seperti yang saya ceritakan, saya sendiri pun mengalami beberapa itu yang saya bisa angkat cerita. Yang tidak saya angkat cerita ada beberapa yang memang tidak saya
publish, tapi saya ikutan bantu, saya ikutan merumuskan, saya ikutan. Tapi saya bilang oke, saya nggak punya banyak effort di situ, saya nggak bisa klaim itu sebagai salah satu co-foundernya. Nah, jadi usaha rintisan apapun menurut saya memang ujung-ujungnya harus menghasilkan, tidak hanya bagi founder, tapi juga penting bagi investor. Nah, itu yang nanti kita akan lihat bersama. Nah, sebenarnya kalau teman-teman di startup udah dengar banyak deh cerita tentang gimana sih mulai menemukan ide, kemudian mungkin membuat bisnis modelnya gimana ya. Saya nggak mau lari ke situ deh, karena itu udah banyak banget yang bahas. Tapi saya mau, kalau saya di dunia bisnis yang biasa, saya selalu bilang namanya ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Simple kan? Ya simple memang. Tapi apakah ATM ini sudah proven gitu ya? Jadi orang yang tadinya, misalnya kalau di saya di industri IT, yang jualan toko, tokonya buka toko peralatan CCTV misalnya, nggak lama sebelahnya kan juga bikin peralatan CCTV. Tapi dia modifikasi lagi, dia tambah kan, dia kasih layanan yang lain gitu misalnya. Oh, saya bisa tambahin layanan ini dan sebagainya. Nah, itulah amati, tiru, modifikasi. Nah, yang saya mau cerita lagi, tambahkanlah nggak cuman amati, tiru, modifikasi, tapi ini yang saya sebut dengan menggali ide ataupun meramu idenya lebih luas lagi gitu. Nah, gimana cara? Nah, itu ada metodenya namanya Scamper. Scamper itu singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put on another use, dan eliminate ya. Nah, jadi kadang-kadang kan kita lihat, oh kalau idenya begini mungkin bisa di solve-nya dengan begini gitu, dan kita pikir itu that's it, selesai. Enggak gitu. Kadang-kadang kita mesti mendalami lagi gitu ya. Entah kita sendiri sebagai founder ataupun kita ngajak co-founder kita untuk melihat apakah ide yang tadi kita sampaikan itu benar-benar sudah, karena validasi ide ini penting di awal. Kalau idenya bisa masuk dan kemudian bisa meyakinkan at least tadi kalau di target yang sebelumnya kan 100 orang ya, nggak gampang loh meyakinkan 100 orang. Tapi kalau let's say kita punya ide itu di komunitas terkecil kita misalnya 10 sampai 20 orang itu mereka bisa convince, kita yakinkan dan mereka percaya dengan ide kita, menurut saya itu tinggal kita dalami lagi. Nah, dalaminya gimana? Ini saya ngajarin tentang yang Scamper, karena menurut saya ini tidak hanya untuk digital, tidak hanya untuk startup ataupun usaha-usaha yang biasanya bukan digital startup, tapi di model yang digital startup pun juga bisa menggunakan metode Scamper ini untuk menggali apakah ide-ide ini kita sesuai apa enggak sih dengan ini ya. Nah, yang pertama substitute. Substitute itu apa yang bisa diganti ya. Jadi pada waktu kita ketemu ide ini, misalnya kita mau bikin startup Pak tentang menggantikan fungsi peternak ikan misalnya. Oke, itu yang sesuatu yang bisa digantikan kan. Oke, apa idenya? Kemudian itu biasanya mereka kasih makan ikannya Pak. Oke, kasih makan ikannya berapa kali sehari. Nah, kalau di dalam kolam, nah jadi itu sebenarnya menggali idenya kan. Pada waktu kita menggali ide, apalagi yang bisa digantikan gitu ya. Nah, ini banyak faktor gitu. Apakah mungkin aturannya bisa dirubah, mungkin kalau dengan pendekatan yang lain, bahan lain, atau proses atau prosedur lain gitu ya. Mungkin bahkan tempat lain gitu ya, pendekatan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa digantikan itu yang bisa diganti itu pemikiran yang pertama. Ya, substitute ya. Jadi pada saat kita udah ketemu idenya, kita coba masukin ke sini. Apakah ini memang bisa diganti dengan apa gitu ya. Nah, pada saat terus kita browsing, kita cari, kita tanya orang, kita komunikasikan dengan orang. Nah, kita akan dapat banyak masukan dari mereka. Berikutnya adalah combine ya. Kalau combine itu namanya dikombinasikan ya. Jadi nggak cuma berdiri sendiri, jadi dikombinasikan. Nah, dikombinasikan ini bisa banyak hal. Jadi idenya dikombinasikan. Kemudian kita bisa kombinasikan dengan dengan hal lain. Sama. Pada waktu kita punya ide tentang digital startup tertentu, apakah ini bisa dikombinasikan ya? Karena kalau saya lihat sekarang sebetulnya meskipun solusinya itu untuk satu tujuan tertentu, tapi sebetulnya dia bisa diintegrasikan, dikombinasikan dengan yang lain, ya. Nah,
pada waktu kita mendalami tema subjek tentang combine ini, kita lihat apa saja yang dikombinasikan gitu ya. Mungkin mengkombinasikan bahannya atau mengkombinasikan daya tarik gitu. Nah, jadi sama nih dengan yang startup non-digital startup pun metode ini juga valid gitu ya, bisa kita masukkan. Berikutnya adalah adapt. Nah, adapt ini lebih kepada apakah diadaptasikan ya dengan bidang lain, dengan lingkungan lain, dengan tempat lain gitu. Nah, dengan metode ini kita akan tahu digital startup kita ini bisa diadaptasikan kemana aja gitu. Ide bisnis atau proses bisnis lain apa aja yang bisa di-adapt gitu ya. Nah, mungkin juga kita bisa belajar dari teman-teman yang sudah melakukan sebelumnya gitu kan. Contoh yang tadi saya cerita, pendekatannya marketplace dulu kan hanya mempublish informasi atau katalog gitu ya, saya sebutnya dulu katalog. Nah, kalau teman-teman dengar ceritanya juga kan Bukalapak malah awalnya jualan katalog sepeda gitu ya, bukan semuanya gitu. Jadi mereka lihat dari market itu yang bisa masuk duluan deh gitu ya. Nanti setelah itu kalau memang itu mereka akan kembangkan gitu ya. Nah, pelajaran dari pengalaman masa lalu ini yang kita bisa adaptasikan juga gitu ya. Nah, produk atau ide apa yang kita gunakan sebagai inspirasi juga bisa gitu. Jadi ini adalah adapt. Berikutnya adalah modify. Nah, modify ini bisa pendekatannya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dimodifikasi, apakah ada hal baru? Mungkin kita mengubah arti, mungkin warna, gerakan, suara, bau, whatever. Jadi sesuatu yang kita rubah gitu. Perubahan lain apa gitu ya, bentuk lain apa yang bisa dibuat mungkin ya, kalau di kemasan, packagingnya, bagaimana menyajikan UI-nya segala macam. Jadi ini modify. Nah, ini juga pernah pada waktu kami buat pivot dari pasar Indo yang pertama, pasar Indo yang kedua, ya kita rubah gimana cara si orang itu berinteraksi dengan sistemnya gitu ya, dengan mudah mereka bisa masukin. Nah, itu kita rubah UI-nya, kita rubah, kita modify gitu. Kita belajar, oh ini nggak bisa jalan ya, kita mesti cari sesuatu yang lain. Nah, ini gimana cara dapetin itu? Nah, ini yang tadi saya bilang, melakukan terus validasi ide ya, nanya ke orang. Bahkan kalau yang di dalam gambar tadi adalah mengizinkan orang untuk mencoba ya. Oh, saya ada produk ini nih, saya ada buat aplikasi simple ini nih, coba dong, kalian coba dong apa masukannya gitu. Nah, dari situ kita akan dapat input kan dari user yang telah mencoba. Berikutnya adalah put on another use, jadi dipakai untuk pendekatan yang lain atau digunakan untuk yang lain ya. Adakah misalnya cara baru untuk menggunakannya, gimana cara modifikasinya, pengembangan baru, pemasaran baru, whatever. Jadi banyak yang ini yang lain gitu, kita coba cari pendekatan yang lain. Nah, berikutnya adalah eliminate. Nah, eliminate sesuai dengan namanya adalah menghilangkan ya. Gimana cara misalnya kalau dari ukuran, karena digital startup ini kan ada juga yang pakai bentuknya IoT ya, jadi pakai perangkat gitu ya. Nah, jadi kita pernah buat lomba, jadi gimana dia eliminate gitu, ukurannya bisa lebih kecil lagi nggak, ini terlalu besar gitu, nggak mungkin masuk gitu, apa yang harus dibuang ya kan, bagaimana mungkin harus di split ya kan, dirampingkan, miniatur, mungkin dipadatkan, dan macam-macam ini cara. Jadi eliminate ini membantu kita melihat mana yang lebih kita bisa buat menjadi sesuatu yang lebih efisien. Kemudian reverse, kalau reverse ini kebalikannya ya, jadi apakah ini bisa sebaliknya gitu, membalik peran juga bisa gitu ya, jadi itu juga yang kita bisa gunakan. Nah, mungkin nggak gampang sih teman-teman buat masukin ide kita ke metode Scamper ya, tapi dengan kita mencoba memasukkan ini ke dalam ide yang sudah kita dapat, kita sebetulnya akan mendapatkan hal-hal baru mungkin ya, yang tadinya tidak terpikir. Karena terus terang sih saya ketemu dengan teman-teman startup, digital startup pertama yang ngotot gitu kan dengan idenya, enggak Pak, ini bisa begini gitu kan, ini pasti bisa jalan gitu. Ya oke, itu yang saya bilang bisa membantu ya. Jadi ini menarik sih sebetulnya, silakan gunakan pendekatan ini. Silakan kalau mau gunakan pendekatan yang lain, mau pakai bisnis model Canvas, mau pakai Lean Startup, dan itu banyak sekali resource-nya ya di internet, dan kalian bisa gunakan ya. Jadi kalau yang di
di kami lakukannya modelnya seperti ini. Nah, 2020 saya dengan teman-teman di ASI bikin nih ceritanya ya, satu lomba aplikasi anak negeri, more or less mirip lah dengan yang kita buat di AI Creation, tapi kalau AI Creation kan fokusnya ke AI ya, kalau yang di kami lebih ke aplikasi mobile, mewujudkan produk aplikasi mobile. Nah, yang menarik memang dari teman-teman memberikan masukan ini kan banyak juga ya, seluruh Indonesia tuh mungkin ada sekitar 300-an ngasih masuk ide-idenya ya. Kemudian ini baru jadi ide loh ya, jadi belum jadi produk ya. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang memang mereka bahkan sudah sampai ke buat produknya ya. Nah, jadi ini teman-teman yang tahun lalu menang nih ya. Tahun ini kami belum bikin lagi eventnya. Nah, jadi sebetulnya saya mau bilang adalah mungkin orang bisa curi idenya ya, tapi orang belum tentu bisa curi execution sama passion yang kita punya sebagai founder. Nah, ini penting ya, saya harus bilang bahwa banyak juga teman-teman yang sangat merasa bangga, oh saya founder Pak dari startup A, startup B ya, tapi apakah execution-nya jalan apa enggak, passion-nya jalan apa enggak? Nah, itu yang saya bahas di slide selanjutnya. Nah, saya mau angkat ini ya, mungkin ini nggak umum juga sih buat teman-teman startup, tapi menurut saya ini menarik karena kalau saya kan banyak banyak bergeraknya di yang di non digital startup ya, kecuali yang saya buat sekarang yang event cerdas. Tapi pendekatan 4 winning framework execution sama passion ini saya pakai gitu di berbagai usaha yang selama ini coba kami jalankan. Jadi yang pertama adalah winning spirit. Ya, winning spirit itu apa sih gitu ya? Jadi winning spirit itu ini penting nih kalau kita sebagai founder, kita itu tadi yang saya cerita harus antusias. Kita itu sebagai founder harus berpikir positif ya. Saya ketemu dengan teman-teman yang punya idenya bagus, tapi begitu ditembak sekali, ditanya dia langsung down gitu ya, langsung ini. Nah, cara-cara untuk tetap bisa berpikir positif ini, antusias ini adalah bersyukur salah satunya. Kemudian kompetitif yang sehat ya, bersaing sehat dan selalu berpikir untuk mencoba mencari solusi. Dan ini bukan hanya urusannya pada saat menjadi founder, kita harus menjaga spirit ini tetap ada gitu di dalam hidup kita gitu ya, hidup seorang founder dari startup. Ya, jadi ini penting gitu ya buat memiliki winning spirit. Berikutnya adalah winning strategi. Nah, winning strategi sebagian sudah dibicarakan tadi ya tentang idenya. Nah, berikutnya adalah mungkin apa sih yang kita mau fokusin gitu kan. Kemudian sama, segmen market mana yang kita mau target gitu ya. Apa yang menjadi kunci sukses kita. Kemudian kalau kita mau berhasil, apa ini yang kita mesti angkat gitu ya. Kemudian prioritas kerja ya, di situ kita jadi masukan. Kemudian barulah detail rencana kerja. Dan ini valid sih, cuma buat digital startup, buat startup yang non digital startup pun istilah saya itu juga selalu saya bilang Anda punya strategi apa, fokus bisnisnya mau kemana, ya kan? Segmen marketnya apa, bisnis modelnya nyari duitnya di mana gitu. Jadi punya ide bagus tapi nggak tahu nyari duitnya di mana ya. Jadi 2012 saya pernah ketemu dengan teman-teman startup di daerah Bali. Dia punya cara untuk monitoring dia bikin mesin pengganti untuk traktor gitu ya buat di sawah gitu pakai mobile. Saya bilang oke, bagus gitu ya, tapi ada nggak yang mau beli ya kan? Apa itu sudah timing yang tepat gitu kan? Jadi secara jalan, prototipenya jadi, kita udah lihat bisa jalan, tapi ada yang mau beli nggak gitu? Orang yang biasa bertani sekarang disuruh duduk hanya di saung, kemudian pencet handphone untuk ngegerakin traktornya gitu. Menurut teman-teman jalan nggak? Nah, jadi saya bilang challenge-nya sebagai seorang founder juga harus mikirin sampai ke sana gitu ya. Oke, berikutnya adalah winning super team. Jadi tadi seperti yang saya bilang, founder nggak bisa sendiri. Kalian tangkap di AI Creation, Anda mungkin ada programmer, mungkin ada UI developer, mungkin ada hacker malah ya. Kemudian ada mungkin punya latar belakang finance, mungkin punya latar belakang marketing. Nah, itu dia sebabnya kami kalau ketemu dengan kampus selalu bilang kalau mau bikin tim rintisan untuk startup, jangan hanya satu bidang, jangan IT doang. Dia harus ada kombinasi. Dalamnya tuh ada orang finance-nya, ada orang marketingnya,
ada orang ini, karena yang dibangun adalah tim gitu ya. Kita mesti tempatin the right man on the right place. Saya latar belakangnya teknis, nggak bisa saya misalnya menguasai finansial gitu. Jadi harus ada orang yang ngerti finansialnya gitu kan. Dalam satu tim itu harus ada yang ngerti finansialnya gitu. Nah, oleh sebab itu sebetulnya, let's say misalnya mulai dengan let's say 2 atau 3 orang ya fine gitu. Tapi masing-masing punya konsentrasinya. Saya pernah banyak sekali ketemu teman-teman yang mungkin hanya teman-teman IT semua gitu ya, yang satu pinter ini, satu pinter ini, tapi IT semua. Nggak jalan tuh, tetap di marketingnya nggak ada gitu kan. Nah di marketingnya barulah dia ketemu dengan kami gitu kan, yang sudah lama di bisnis. Saya kasih Anda harus punya orang marketing. Oh kami nggak bisa Pak. Oke kalau gitu gimana cara kami bantu. Nah jadi proses-proses kayak gitu tetap harus buat dan ada. Ya tentu tidak langsung harus di tahap awal ada semua, tidak. Tapi kita akan melakukan apa yang namanya seleksi dan rekrutmen ya. Kemudian tentu pada waktu membangun tim, meskipun tim startup, kan timnya nggak mungkin, pada waktu kita punya mimpi besar, ya, pada waktu kita punya ide yang besar, pasti timnya akan growing gitu. Nah, penempatan, pelatihan, dan pengembangan ini pasti akan jadi hal yang penting ya. Karena namanya bangun super tim, itu pasti juga harus memperhatikan kompensasi dan terminasi. Bukan artinya kerja di startup bisa seenak-enaknya aja. Enggak ya, justru dengan menggunakan dana dari orang lain, istilah saya, itu kita mesti bertanggung jawab dengan baik atas dana atau funding yang diberikan kepada kita. Nah, membangun tim, membangun leader ini tentu kita harus ada pembagian wewenang, tanggung jawab, ya, SOP yang jelas agar masing-masing ini juga bisa jalan dengan baik. Nah, tentu yang lebih banyak juga kaitannya dengan proses, ya. Jadi mungkin dalam banyak startup keputusannya ada di dia tuh Pak, karena dia yang bikin aplikasinya atau yang dia ngelit bikin aplikasinya gitu. Oke, tapi proses ini mesti jelas ya, prosesnya harus efektif dan efisien ya. Kemudian sama-sama seperti yang lain, mungkin kalau di pendekatan software development life cycle, mungkin agile approach dan lain sebagainya, sebenarnya ilmu dasarnya ini plan, do, check, action ya. Jadi kita memperhatikan rencana yang kita mau buat, progresnya sampai mana, mungkin kita harus melakukan action apa, dicek gitu ya. Dan tentu saja winning system ini perlu membangun budaya kerja dan nilai. Ini penting sekali sih, karena kalau si foundernya ini misalnya seenaknya gitu ya, jangan harapin timnya tuh bisa jalan sistemnya dengan baik gitu. Karena founder yang tidak mengurus sistem ini dengan baik, pasti ya nggak akan banyak sukses juga gitu ya, akan ketemu masalah gitu ya. Nah, jadi tadi mengantar kita kepada good founder is the key gitu. Jadi salah satu hal penting pada saat ini udah mulai masuk ya, tadi idenya udah dapat, bagaimana menyiapkan strateginya, sudah ada 4 winning framework yang seorang founder mesti pikirin. Nah, tapi ada hal penting yang justru sebetulnya kunci ya pada melakukan pitching atau meminta pendanaan bahkan meminta pendanaan ke orang tua sendiri loh. Jadi good founder ini adalah kunci yang penting gitu ya. Nah, good founder ini akan dilihat dari mana? Pertama adalah visionnya ya, yang kedua adalah passionnya ya. Jadi dia punya visi yang jelas, dia punya passion yang dilihat oleh orang gitu ya. Kemudian tentu tadi saya cerita tentang team building ini sangat penting. Kemudian dia mesti goal fokus gitu. Saya ketemu dengan beberapa founder yang sekarang sudah menjadi PT established yang cukup well known di Indonesia, ya karena dia punya goal fokus yang bagus gitu. Pada saat dia ketemu dengan market ini nggak bisa dia approach dengan baik, dia datang ke kami, dia Pak ada advice nggak? Karena kami goalnya begini, tapi marketnya nggak siap gitu ya. Nah saya surprise gitu, karena ternyata si founder ini meskipun sudah cukup terkenal gitu ya, tapi dia masih masih menjadi tanggung jawab dia untuk memikirkan goalnya tuh harus tercapai gitu. Nah kemudian yang sering kali ya saya bilang kesombongan founder lah ya. Jadi pada saat udah jadi founder kemudian merasa sesuatu posisi atau jabatan yang praktis, saya terus terang bilang sih anak muda sekarang, Pak saya udah bikin Pak startup Pak, saya jadi foundernya gitu. Bangga banget gitu. Ya, jadi kadang-kadang jadi mereka malah gak mau nanya gitu ke timnya, jadi sombong ya. Jadi jangan begitu ya. Berikutnya adalah ya ini penting nih. Pasti kalau seorang investor dia akan cari ini ya. Apakah foundernya ini
bisa diajak ngomong apa enggak gitu ya. Kemudian tentu dia punya persisten ya, jadi dia punya resilience, dia punya daya tahan gitu ya. Jadi dia tidak gampang menyerah. Nah, kenapa seorang William itu bisa maju terus Tokopedia-nya? Karena ketemu modelnya dia begini, modelnya dia persisten, resilience-nya bagus gitu. Kenapa mungkin ada beberapa founder juga yang lain itu bisa sampai sekarang establish dan menggantungkan fundingnya, operasional perusahaannya dari setiap tahun menunggu ataupun mencari visi yang mau nyuntik perusahaannya, ya karena mereka adalah dilihatnya punya nilai ini gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke startup investment-nya. Jadi yang paling gampang apa? Yang paling gampang itu family. Ya, yang paling gampang itu deketin keluarga. Mungkin bokapnya ada yang punya duit cukup, ya coba jelaskan dengan baik. Tapi jelaskannya jangan pakai nama maksudnya. Oh, karena saya anak bapak, saya harus ini. Enggak. Kita mesti rada profesional juga. Jadi konsepnya udah jelas gitu ya. Gunakan pendekatan-pendekatan itu karena kalau kita well prepare ya, pitch deck-nya atau presentasinya sudah disiapkan 5-10 lembar, ya tentu dia akan bacanya jauh lebih enak ya. Kemudian ini pertama kali pun juga model pendekatan ini saya pakai ya. Jadi family pasti lebih percaya, mereka mau meminjamkan dananya untuk memulai usaha kita. Nah, pada saat idenya sudah masuk ke market, baru silakan cari angel investor. Terus terang kalau angel investor kan pasti ya namanya angel ya, namanya dari langit gitu ya, dari malaikat gitu, investor dari malaikat. Jadi dia pasti tidak seperti investment yang sebenarnya gitu. Tapi dia akan membantu kita untuk mematangkan produk, untuk membuat produk kita menjadi prototipe yang misalnya jalan. Kemudian misalnya orang bisa evaluasi, orang dapat. Nah, itu biasanya peran dari angel investor. Nah, saya kalau nggak salah saya dengar ceritanya Pak Okta juga awalnya banyak ketemu yang modelnya kayak gini. Tapi saya yakin ini juga ya tadi ya teman-teman ngelihat sendiri. Saya pun juga jatuh bangun punya startupnya. Nah, berikutnya barulah mungkin masuk ke yang lebih advance ya, masuk ke mulai di seeding gitu ya, ada seri A dan seterusnya. Jadi ini investment investor. Nah, sebenarnya tadi kalau saya di Indonesia ya kebanyakan modelnya itu kebanyakan masih yang family and friend itu yang paling gampang gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau punya ide bisa cari itu. Nah, tapi yang Indonesia sekarang sudah mulai banyak adalah teman-teman yang memang bisa membantu di angel investornya ya. Jadi ada beberapa juga, terutama kalau itu pasti punya. Nah, yang tahun lalu kami coba buat juga sama kurang lebih. Dan 3 pemenang itu dapat fasilitas angel. Nah, kemudian tapi ada juga mungkin yang lebih serius gitu ya. Nah, tentu sebenarnya tujuannya startup itu ngarahnya kemana sih? Ke IPO. Ya, mungkin di Indonesia Bukalapak dan ada beberapa startup unicorn kita yang sedang menuju ke arah IPO. Tapi percayalah sebetulnya kalau kita konsisten ya, start small dan working ini sebetulnya itu jauh lebih baik. Nah, pada saat kita mendapatkan dana dari investor, meskipun investor kita itu adalah family kita sendiri, tetap kita harus bertanggung jawab sih teman-teman. Jadi itu yang menurut saya juga harus kita pikirkan cara ininya ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan cara yang paling gampang memang kita menggunakan friend and family. Kalau di Indonesia mungkin ada juga yang mungkin tanda kutip punya personal saving ya, atau punya tabungan gitu ya untuk memulai ya. Silakan aja, menurut saya selama itu bisa dan workable. Tadi triknya seperti yang di awal disampaikan, dia harus bisa meyakinkan banyak sekian orang untuk idenya itu bahwa itu idenya jalan gitu ya. Kalau yang crowdfunding mungkin belum banyak di Indonesia, tapi yang friend and family ini yang paling banyak. Juga sudah mulai banyak, pasti nggak gampang ya, karena yang masuk ke seri seterusnya ini terus terang nggak gampang sih. Jadi itu udah harus benar-benar ada labanya, kelihatan ada perhitungannya, sistemnya udah jalan, 4 winning framework yang tadi saya cerita itu sudah jalan gitu, baru seri A-nya tuh bisa dipertimbangkan gitu ya. Nah, ini yang kita sebagai founder harus benar-benar nyiap. Nah, saya mau cerita lagi, ada 5 hal yang sering
saya angkat 5 saja karena ini yang paling banyak sebetulnya, banyak juga terjadi di Indonesia ya. Startup itu gagal. Jadi yang pertama nggak ada market nih. Tadi saya cerita tentang IoT yang bisa digunakan pakai traktor, pakai HP, itu no market need gitu. Pada waktu kami 2009 bikin itu juga mungkin ini saya masuknya ke sini, no market need gitu. Tapi di 2013 pada saat itu kita sedang bersaing besar dan banyak e-commerce juga melakukan hal yang sama, saya masuk ke yang kedua, ran out of cash ya. Jadi saya lihat ini nggak mungkin, kita kalau jalanin terus kita mesti suntik terus ini. Kita namanya kalau kita sebutnya bakar duit, nggak mungkin kita bakar duit terus. Jadi kita harus cut gitu ya. Nah, tapi saya ngalamin juga not the right team. Jadi pada saat yang startup saya pertama, saya rasa mungkin itu bukan teman yang tepat gitu ya, founder-founder yang tepat. Nah, ini gimana solusinya? Ya menurut saya kita akan sejujurnya akan lihat gitu ya bahwa apakah founder ini founder yang tepat yang benar-benar bisa menggabungkan kemudian membuat startup kita jadi besar atau tidak. Karena ada yang kadang-kadang tadi saya cerita konsentrasinya lebih ke investor sebetulnya. Kemarin saya baru ketemu salah satu ibu umurnya 62 tahun. Dia bilang, saya jadi founder. Karena founder startup gitu ya. Saya udah nggak ada lagi saya udah nggak aktif lagi di bisnis saya. Sekarang saya masuk ke anak-anak muda, punya idenya bagus, saya jadi founder startup. Oh gitu ya Bu ya. Iya, saya taruh uang saya di situ gitu. Ya oke. Ya buat dia founder gitu ya. Ya, tapi ternyata sebenarnya menurut saya sih dia investor gitu ya. Saya tanya, terus Ibu dapat apa? Ya saya ikut-ikut aja, pokoknya ngelihat mereka itu demen deh gitu ya, karena lagi happening gitu. Nah, jadi ini yang saya bilang ya, jadi mungkin aja not the right team, tapi ya mungkin the right team kalau si kasusnya Ibu itu cocok buat startup gitu. Kemudian get out competitive, jadi ini misalnya nggak sesuai gitu dengan apa yang kita harapkan. Biasanya berikutnya adalah pricing dan cost issue. Jadi kadang-kadang teman-teman startup ini begitu dapat funding, meskipun dananya misalnya dipinjamkan dari family atau friend gitu ya, mereka menggaji diri mereka tuh terlalu tinggi gitu ya. Kemudian kerja mereka hanya duduk-duduk aja di kafe, ngobrol, ketemu orang gitu ya, tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, kita kalau bicarain lagi yang lain juga banyak lagi ya, karena di bawahnya itu ada poor product itu yang menurut saya juga banyak terjadi juga. Saya harus bilang sih bahwa mungkin ya, kalau saya lihat, dan itu tidak hanya terkait dengan digital startup, mungkin sekitar 95% ya startup itu gagal. Tapi saya harus bilang bahwa tetap akan ada selalu peluang dan startup baru bermunculan gitu ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, jangan takut. Apa caranya? Nah ini kan kalian udah ikut dalam AI Creation, itu menurut saya itu langkah yang bagus ya, karena dengan ikut begini kita bisa belajar banyak hal. Nah, jadi tadi saya mau cerita ya, tidak hanya di 200 companies yang disurvei ini ya, gross ini enggak, tapi sebetulnya buat startup juga sama. Yang pertama timing tetap gitu ya. Yang kedua tim atau execution ya. Karena tim sama execution ini yang nggak bisa terpisahkan lah. Karena biasanya kalau startup baru kan timnya masih kecil. Kami 5 orang Pak, ya kan. Jadi tapi kalau execution-nya dapat ya menurut saya bisa jalan gitu. Kemudian idenya gitu ya, idenya nggak sesuai tadi. Berikutnya bisnis model. Ini saya harus bilang bisnis model. Kenapa? Karena kadang-kadang cuman mikirin startupnya nih udah pasti bisa jalan nih Pak, jalan, tapi nggak bisa ngasilin duit. Kalau nggak bisa ngasilin duit, ya tutup lah. Karena tetap ujung-ujungnya UUD semua. Ujung-ujungnya bisnis itu untuk profit, bisnis itu untuk menguntungkan, bukan untuk gaya-gaya doang. Yang namanya startup punya exit strategi pun kan sama sebetulnya. Itu bisnis modelnya gitu kan. Nah tentu yang berikutnya adalah terkait dengan funding. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang investor inginkan? Jadi yang pertama dia akan lihat si founder. Foundernya ini good founder apa enggak? Kemudian dia open buat suggestion atau feedback apa enggak? Ya saya terus terang bilang ada yang sangat pinter tapi jadinya wah dikasih tahu susah banget gitu. Diajak ngobrol, wah susah mau dengerin kita gitu ya, nggak mau dengerin gitu. Jadi ya ini terus terang harus hati-hati gitu. Nah berikutnya tentu adalah product market fit, ini yang pasti teman-teman juga udah pelajari apakah startup kita ini menyelesaikan masalah. Karena kalau startupnya tidak menyelesaikan masalah, menurut saya investor tidak akan tertarik.
kemudian memperbaiki sistem atau tidak gitu ya. Kemudian tentu profit apa enggak, kenapa? Seorang investor itu pasti akan mencari return, gimana mencari ada exit strateginya apa enggak gitu ya. Nah jadi ada return buat dia nggak nanti gitu. Nah jadi ini yang selalu sebetulnya investor cari. Nah pada waktu bikin pitch deck ya saya yakin teman-teman juga udah bisa cari sumber yang sama, sumber yang beragam. Tapi sebetulnya tetap isi dari pitch deck kita itu jangan rumit-rumit, mungkin hanya 5-10 lembar, kemudian isinya mungkin kebanyakan grafis, ya, intro tentang startupnya, isu apa yang mau ditangani, solusinya apa, marketnya apa, apakah orang mau bayar, ini tadi saya bilang profitnya, kemudian introduce tim Anda, ini penting ya buat pitch deck seperti itu. Kemudian tentu kalau dari tadi kita udah cerita sedikit tentang fundingnya ya. Jadi apa sih yang menjadi fokus ya? Biasanya kalau terkait dengan fokus ya pada waktu kita masih di seed itu di awal-awal biasanya akan lebih banyak ke teknologinya ya. Mungkin lebih ke MVP-nya gitu ya. Mungkin lebih ke banyak ke prototyping, POC gitu ya. Tapi pada saat kita masuk ke yang early mungkin kita akan bicara tentang conversion rate-nya, tentang engagement-nya, bisnis modelnya. Jadi makin ke sini makin jelas. Nah, seorang investor akan melihat hal ini ya, adakah di dalam startup-startup kita gitu ya. Kalau misalnya ada, tentu dia akan bisa naikin terus ya funding yang dia akan bisa kasih. Nah, kalau udah masuk ke yang seri A dan seterusnya ini udah tentu dia akan baca apakah ini udah lead market atau belum. Brandnya udah kuat apa belum ya, kenapa beberapa startup di Indonesia itu bisa di funding cepat karena faktor ini sebetulnya. Jadi dia ada lead market, dia ada brandnya yang kuat gitu ya. Karena market di Indonesia sangat luas, terus brandnya kuat, nah itu udah pasti bisa dengan mudah di funding. Oke, kemudian tadi saya cerita ada teman saya 62 tahun jadi startup founder, nggak ada yang telat ya. Jadi umur berapapun Anda bisa masuk menjadi startup. Saya lihat di sini ada teman-teman yang mungkin lagi tidak terlalu muda, nggak usah takut gitu ya, karena sebetulnya startup itu bukan hanya porsinya millennials dan Gen Z gitu. Jadi yang umurnya tua pun juga bisa ya. Dan kita lihat dari pengalaman, karena startup itu akan jadi bisnis yang sesungguhnya gitu ya. Usaha rintisan itu akan menjadi usaha yang benernya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan umur. Nah, in summary, jadi pertama digital startup menurut saya tidak banyak beda dengan startup yang pada umumnya. Tadi kita udah bicara tentang ide, kita harus juga perlu melakukan persiapan yang terbaik. Tadi saya hanya angkat 4 winning framework yang menarik sebetulnya untuk seorang founder miliki. Temukan ide terbaik Anda, yakinkan your first founder. Jadi tadi ya, founder Anda kan bisa mulai dari keluarga, teman, dan lain sebagainya. Yakinkan itu dengan mudah, karena pada saat kita sudah meyakinkan mereka dengan baik, tentu kita akan bisa meningkatkan ataupun mendapatkan yang lebih luas gitu ya. Nah, terus harus jalani dengan maksimal. Ini saya mau cerita juga bahwa ternyata karena saya punya beberapa waktu itu konsentrasi usaha, jadi yang pasar Indo itu saya juga hanya dilihat mungkin 1 minggu 1 kali gitu. Jadi harusnya tidak. Pada saat seorang founder nyemplung di situ, seorang founder fokus di situ, itu akan bisa maksimal. Nah, menarik kalau yang sekarang seorang founder itu harus memperhatikan kolaborasi, ya, memperhatikan ekosistem, memperhatikan mungkin ada perusahaan, asosiasi, kampus dan sebagainya yang membuka kesempatan untuk seperti ini, ya creation itu masuklah. Eksplorasi gitu ya, terlibat di dalam. Nanti kita akan ketemu banyak benefitnya ya. Oke, jadi itu adalah bahan yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Danti, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Funky Christian yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan luar biasa untuk webinar hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari peserta ke narasumber. Kepada peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang tersedia dengan format nama jelas, strip instansi, strip pertanyaan. Baik, ini sudah ada raise hand dari
Brion K. Sudarman. Boleh di unmute, Kak? Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih kepada moderator dan selalu Pak Franky. Semoga tidak bosan ketemu saya. Tidak bosan lah Pak Brion. Karena saya ini sudah kemana-mana dari berbagai platform untuk mencari, tapi ternyata bahwa saya ini masih mengalami team builder yang weak, yang rendah gitu Pak. Sedangkan tadi Bapak sudah menyampaikan perlunya winning super team. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Karena saya ini masih single fighter, Pak. Itu aja, terima kasih. Oke, mau langsung dijawab atau gimana? Boleh Pak langsung dijawab? Ya, Pak Brion, terima kasih ya. Jadi jangan khawatir kalau Anda single fighter. Tentu yang harus dilakukan kalau dalam konteks pendekatan startup atau digital startup, seorang single fighter itu kadang-kadang tidak merumuskan segala sesuatu dengan baik. Ya, semua ada di otaknya gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya sarankan bisa dituliskan semua ide bisnis proses, apalagi terkait dengan bisnisnya. Kemudian ini dengan mudah orang bisa baca. Ya, kenapa? Karena pada saat nanti misalnya saya yakin harusnya Pak Brion mencari tim harusnya ya kan. Pada saat mencari tim mereka bisa mempelajari. Jadi sama kalau saya juga menerima tim baru, saya tanya, kamu tahu daya cipta mandiri nggak? Kamu tahu event cerdas nggak? Coba ceritain gitu. Versimu gimana gitu ya. Jadi pada saat kita ngelihat dari situ kita akan tahu sejauh mana dia melakukan eksplorasi. Karena kalau anak-anak muda sekarang Pak, dengan mudah dia bisa cari informasinya dan cari tahu gitu ya. Ini perusahaan apaan sih? Ini startup apaan sih gitu ya. Nah, pada saat kita telah menuliskannya dengan baik, ini kita akan punya list ya. Kamu terlibatnya di developer ya, kamu terlibatnya di marketing ya, tugasmu ini ya jelas gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya banyak terjadi, kita sebagai founder ataupun yang sering melakukannya sendirian, tidak menuliskannya dengan baik. Ya, kita tidak punya buku panduannya gitu yang harusnya kita buat. Kenapa? Karena ya orang bisa gua kerjain sendiri kok gitu kan. Jadi banyak yang kita pikir kita bisa kerjain semua sendiri. Enggak. Pada saat kita mau bangun tim, kita harus willing dalam diri kita itu, kita serahkan bagian urusan ini ke dia. Urusannya mau jalan, mau benar apa enggak, itu yang kita lihat. Itu yang kita evaluasi, itu yang kita beri dia masukan. Tapi kalau tidak kita memberikan kesempatan legitimasi itu ke tim kita, itu nggak akan jalan. Ya, itu hal yang sama juga. Jadi ada beberapa digital startup ya, kalau saya bicara dalam kali ini digital startup, ya tadi saya ceritakan ada 3-4 orang, orangnya IT semua gitu kan. Ada yang ini pinter banget gitu. Terus karena pinter banget dia pegang semua gitu. Wah, gue kerjain semua sendiri gitu kan, nggak bagi-bagi yang lain gitu. Nah, pada saat mengerjakan semua sendiri ini jadinya bottleneck. Pada saat saya tanya, kenapa ini nggak jalan startupnya? Ya, habisnya semuanya dia yang pegang, Pak. Saya nggak dikasih tugas apa-apa gitu. Nah, itu yang saya bilang kadang-kadang kita harus menyiapkan panduan agar kita bisa membagi peran itu ya. Kalau kita bicara mau bangun seperti ya. Mudah-mudahan menjawab ini ya Pak Brion. Baik, kita tunggu sebentar ya Pak pertanyaan dari peserta. Terima kasih Pak Franky. Ya, sama-sama Pak. Kan ada lagi? Kepada teman-teman peserta yang ingin
mengajukan pertanyaan dapat menuliskannya di kolom chat dengan format nama jelas, strip instansi, strip pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Oki Tarino. Untuk bisnis digital startup, apakah ada hak paten? Jika ada, mohon saran. Selain itu, mohon saran untuk mencari investor yang dapat dipercaya, karena tim kami khawatir jika investor di belakang ada duplikat membuat usaha yang sama. Itu bagaimana itu, Pak? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama menurut saya ada paten, dan mengurus paten menurut saya sekarang tidak rumit. Jadi silakan mendaftarkan hak paten itu di portal yang disediakan oleh Kementerian Dirjen Haki ya, seingat saya Dirjen Haki ya. Nah, tapi pasti perlu waktu ya. Seingat saya akan perlu waktu untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau hak paten itu kan macam-macam. Jadi hak paten itu kan ada yang dari segi metodenya atau ininya ya. Saya nggak detail, tapi ada juga yang brand ya. Jadi kalau di saya di pengusaha IT kebanyakan lebih ke brand. Tapi kalau bukan brand, misalnya metode, detail, itu juga bisa sih. Tapi silakan akses ke websitenya Haki, kemudian Anda tinggal bayar, nanti tinggal tunggu proses selanjutnya gitu ya. Saya lihat ada beberapa teman-teman kami yang sudah kebanyakan sih hak ini merek, mendaftarkan hak merek. Yang kedua mohon saran untuk mencari investor. Ya saya nggak tahu nih digital startupnya Anda apa, tapi pada saat seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau ide itu bisa dicuri, saya harus bilang bisa. Ya, tapi apakah execution-nya bisa atau tidak, nah itu belum tentu. Pada saat Anda punya ide dan definisi startup, definisi idenya udah jelas, Anda udah tuliskan, Anda udah tahu bisnis modelnya. Menurut saya kalau bicara apakah tidak bisa di copy atau di itu enggak, karena tadi saya jelasin yang tentang ATM kan. Jadi banyak sekali sebetulnya yang kita punya ide-ide bagus itu ya orang ambil gitu, orang tiru gitu. Ya, tapi kalau pada saat Anda sangat menguasai tentang materi atau konten ya, ataupun ini yang menjadi kunci, ya istilahnya key sukses factor gitu ya. Jadi itu menurut saya nggak gampang juga dia tiru. Tapi kalau ide Anda itu terlalu umum, apa yang dikerjakan oleh digital startup ini dengan mudah orang bisa tiru, menurut saya ya mungkin orang bisa ambil sih. Nah, perhatikan juga sebenarnya kita bisa cari tahu sih, karena tempat-tempat investor ini kan tidak hanya menginvest satu tempat ya, jadi dia menginvest di banyak tempat. Nah ini ya samalah seperti pada bisnis pada umumnya, ini namanya trust ya. Jadi membangun trust ini tentu kita yang harus lebih pertama memberikan juga trust gitu ya. Pada saat kita udah mencoba ngelihat ya ini kamu jangan coba-coba tiru ya, itu trustnya udah berkurang tuh. Jadi menurut saya memang nggak gampang untuk memproteksi saat ini ya di Indonesia, tapi yang kita bisa lakukan adalah dari sisi execution dan passion. Pada saat kita yakin bahwa ini bisa jalan, menurut saya mungkin dia bisa tiru, tapi belum tentu bisa jalan seperti yang mungkin Anda bisa jalankan. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih kepada Bapak Funky Christian. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada para peserta? Ini yang ikut udah pada daftar ya equation dong harusnya ya? Atau belum nih? Ada yang belum ya? Kemungkinan ya Mbak nanti ya? Iya Pak.
Silakan, ada lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kalau begitu, saya akan menutup sesi. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Oki Tarino. Mohon maaf untuk hak paten pada aplikasinya agar tidak ditiru pihak lain. Apakah di Indonesia ada lembaga yang menaungi atau dari lembaga dari luar negeri? Itu bagaimana ya Pak? Ya, hak paten tadi seperti yang saya jelaskan, kalau sudah didaftarkan di Dirjen Haki yang saya tahu ya, jadi harusnya ada pilihannya tuh kalau nggak salah ya, ada pilihannya apakah ini berlaku di Indonesia atau secara internasional gitu ya. Nah, jadi biasanya kan kalau yang di Indonesia lebih ke merek yang dia coba patenkan. Tapi kalau misalnya yang lain dan misalnya mau di secara internasional ya, pasti prosesnya akan lebih panjang prosesnya. Kalau dulu sih bisa sampai tahunan, tapi seingat saya kalau sekarang 3-6 bulan udah bisa kita dapatkan hak paten untuk yang Indonesia. Pada saat misalnya hak paten untuk Indonesia udah keluar, ya sebetulnya tuh Anda udah legitimate ya punya hak patennya di Indonesia. Ya teman-teman perhatiin kan banyak kasus diserobot merek dagangnya kan ya. Jadi itu yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nah tinggal saling tuntut aja sih. Kalau misalnya brand kita dipakai, ya tinggal kalau pakai dan kita merasa sangat terganggu dengan adanya orang lain memakai brand kita, ya tinggal jalur hukum jadinya. Kita tinggal nunjukin bahwa kita udah punya hak paten ini gitu. Prosesnya pasti akan panjang ya, tapi saya harus bilang ya mekanismenya memang begitu sih. Memang begitu mekanismenya. Baik, terima kasih Pak. Karena sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akan menutup sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Kepada para peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Sebelum menutup acara webinar pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi. Teman-teman, jangan lupa iCreation mengadakan kompetisi iCreation yang sudah resmi dibuka dengan pilihan program coaching dan mentoring startup berbasis kecerdasan artificial batch 1 terbaik untuk Dream Team startup kamu secara cuma-cuma alias gratis. Setiap tim yang terpilih akan mendapatkan coaching intensif untuk membangun dan mengembangkan startupnya nanti. Setiap timeline acara dan persyaratan dapat dibaca melalui poster secara jelas, dan iCreation akan selalu memberikan informasi terbaru melalui akun sosial media atau website iCreation dengan kontak person di nomor 0857 1223 3748, Instagram ai.creation.indonesia. Jangan lupa kunjungi website iCreation untuk mengetahui detail acara dan submission iCreation Indonesia 2021 di https ai-creation.id. Atau untuk lebih jelas informasi dapat dilihat di akun sosial media dan website AI Creation yang nantinya akan di-share oleh panitia di kolom chat. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow akun Instagram iCreation agar teman-teman dapat selalu akan selalu update setiap informasi yang diberikan iCreation. Ditunggu kehadiran kalian semua tim. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber Bapak Funky Christian yang telah memaparkan materi pada sore hari ini, kepada Ketua Panitia iCreation, panitia, serta para peserta
dan telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peserta yang mengikuti event akan mendapatkan saldo bayarin 5.000 dengan syarat install bayarin aplikasi, mengikuti event melalui aplikasi tampil dari awal hingga akhir, follow akun Instagram bayarin dan bisa AI, share info event di Instagram personal kalian, kirim bukti melalui Google Form yang akan di-share oleh panitia di kolom chat. Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka peserta akan mendapatkan saldo yang akan diberikan tanpa diundi. Jangan lupa mengisi presensinya di kolom chat ya teman-teman. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The universe, nature, life, civilization as we know it, is about the search for something greater than ourselves. Huawei Cloud is innovating technologies to make the world more inclusive. The cloud, AI, 5G, are building a fully connected, intelligent world. They do more than drive digital transformation. It's a new paradigm for innovation. Imagine, if you can, what amazing secrets await when we unlock the secrets of the universe. What cosmic answers will we learn? AI can help preserve in the rainforest by identifying the sounds of gunshots or the sounds of illegal logging, protecting the most precious sounds, birds and trees, for generations to come. In cities around the world, we can collect traffic data and analyze it to improve transportation and bring order to a chaotic world. Even reporting the weather can be improved with AI. With more accurate forecasts and timely alerts, we'll travel safer and get home to our loved ones. Also, so many delicious flavors, chili, herbs, and spices automatically selected to improve flavor, quality, and nutrition. Delightful flavor explosions to dazzle our taste buds. A cloud for everyone, unleashing the power of innovation, making every day better. A cloud for pervasive intelligence and a better future. Huawei Cloud. Grow with intelligence.